Hai guys, udah lama aku nggak konten panjang. Kali ini aku mau eh, bahas dan memberikan informasi spesial buat teman-teman yang sudah positif HIV atau positif HIV, khususnya yang sudah terapi atau yang sudah minum obat. Jadi seperti ini. Aku sering ngasih tahu di konten-konten sebelumnya kalau udah positif apa yang harus kita lakukan, terus kalau kita beresiko udah pernah ML apa yang harus kita lakukan ya. Nah, ini pembahasannya agak lebih dalam lagi tapi khusus buat teman-teman yang sudah minum obat ya, supaya nanti tidak kecolongan atau teman-teman LSM itu jadi tidak kecolongan lah ya, dan juga teman-teman nakes juga. Banyak yang beranggapan bahwasanya kalau teman-teman yang sudah positif HIV itu ketika sudah dikasih dokter ARV ya, dikasih obat, kebanyakan di mindset itu kan supaya virusnya itu nurun atau tidak terdeteksi adalah teratur minum obat on time. Benar sih, salah satu yang harus dilakukan si pasien adalah minum obat teratur ya. Pokoknya tidak kurang dari jam, tidak lebih dari jam yang sudah teman-teman minum setiap harinya ya. Terus juga cara minum obat yang baik dan benar juga, misalnya kayak tidak boleh minum obat gitu diminum langsung minum susu, tidak boleh, karena susu salah satu minuman yang ketika diminum berbarengan atau berdekatan dengan obat, itu obat tidak akan lagi maksimal atau efektif kinerjanya, karena kandungan susu bisa menetralisir fungsi dari obat yang teman-teman minum. Nah, itu contoh kecil salah satu cara minum obat baik dan benar. Nah, nanti kalau misalnya lebih banyak lagi, teman-teman bisa tanya ke dokter deh ya, konsultasi ke dokter atau ikut pertemuan dari teman-teman LSM. Itu gunanya kenapa teman-teman diundang ikut pertemuan. Jadi harus banyak bertanya gitu loh. Oke, ini fokus ya khusus buat teman-teman yang sudah minum obat mau setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu. Karena ada rasa sepele ya, atau ada rasa rasa sepele lah ya, menganggap tidak terlalu serius lagi gitu, karena sudah merasa dirinya itu adalah pasien yang mandiri. Tapi sebenarnya banyak kasus di lapangan, banyak loh teman-teman yang sudah 10 tahun, 7 tahun minum obat, tapi ada juga yang meninggal. Kok bisa gitu loh? Karena itu tadi, sepele. Ya, jadi oke, lanjut lagi. Hal-hal yang disepelekan teman-teman yang sudah minum obat bertahun-tahun. Satu, teman-teman itu sebenarnya harus selain tadi minum obat teratur, cara minum obat baik dan benar, ada medical check up yang teman-teman harus lakukan rutin. Kayak tes viral load atau tes viral load ya, jumlah virus. Teman-teman itu sebenarnya wajib setahun sekali harus cek jumlah virusnya. Apakah obat yang teman-teman minum, selain teman-teman itu teratur minum obat, cara minum obatnya baik dan benar, terus gaya seksnya, lifestyle-nya sudah oke, udah benar, apakah cocok teman-teman minum regimen obat yang tadi? Nah, di lini 1, jadi ada 3 lini, lini 1, lini 2, lini 3. Lini 1 itu ya banyak regimennya, ada yang TLD, ada yang TLE ya. Tergantung dari kecocokan tubuh kita, guys. Gitu loh. Nah, ada yang tidak cocok, padahal sudah minum teratur, gaya hidupnya udah oke, tidak cocok, tapi tidak mau tes viral load, tidak mau tes CD4. Ada beberapa kasus yang aku temuin kemarin di Jakarta, teman-teman kita. Jadi akhirnya
Viralunya terus aja terdeteksi, ada aja. CD4-nya terus aja turun, padahal lo teratur minum obat, ternyata obatnya nggak cocok. Jadi teman-teman harus konsultasi kepada dokter. Nah, hanya dokter yang berkompeten yang tahu ini letak kesalahannya di mana. Nanti kalian akan diasesmen, apakah memang nggak pakai kondom saat nge-seks kah, ataukah tidak on time minum obat kah, atau cara minum obatnya tidak baik dan benar. Itu akan diasesmen atau diobservasi. Ini bohong atau tidak si pasiennya gitu. Akhirnya teman-teman itu akan naik ke lini 2 gitu loh teman-teman. Kalau nggak salah itu 3 tahun minum obat teratur tapi nggak cocok, CD4-nya atau Viralut-nya terdeteksi, berarti nggak cocok tuh obat, maka akan diganti ke lini 2 seperti itu. Itu ada kasus-kasus kemarin ditemu waktu teman-teman aku di Jakarta ya. Nah, jadi kayak Viralut itu penting karena mahal, makanya teman-teman itu masih mikir-mikir gitu loh teman-teman untuk tes. Nah, jadi ketika ada misalnya di puskesmas atau rumah sakit lagi ada program gratis, buruan kalian harus berebut. Tes CD4 juga harus berebut. Jadi disinkronkan, minum obat yang setiap hari, terus berfungsi atau nggak berfungsinya itu adalah dengan Viralut tadi. Ketika misalnya sudah tidak terdeteksi, berarti cocok, obatnya itu cocok. Nah, CD4-nya naik. CD4 itu daya tahan tubuhnya misalnya dari 400, 500, 600, berarti minum obatnya cocok gitu. Jadi jangan malas untuk tes-tes seperti itu. Selanjutnya yang harus dilakukan teman-teman untuk yang sudah minum obat bertahun-tahun